Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kembali lagi bersama saya Wahyudin dari kelas A Sistem Informasi. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang game computing ya. Langsung saja, teman-teman. Pertama, kita itu harus mengetahui dulu apa itu green computing itu. Jadi, teman-teman, green computing yaitu diartikan segala sesuatu bentuk pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada hal kelestarian alam dan ramah lingkungan gitu yang identik dengan warna hijau, teman-teman. Nah, sebenarnya sih apa itu tujuan green computing? Nah, green computing ini bertujuan untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungannya dari penggunaan sistem komputer. Lalu teman-teman, yang selanjutnya yaitu ini mengacu kepada jawaban dari soal UAS ya teman-teman, yaitu green computing pada perkembangan teknologi saat ini gitu. Nah, ini ada beberapa beberapa ada pendapat gitu dari AVA gitu. AVA yaitu baru-baru ini Environmental Protection Agency atau FVA laporan mengatakan bahwa industri teknologi informasi dikonsumsi sekitar 61 miliar kilowatt jam listrik pada tahun 2006. 1,5% total penggunaan listrik di United States. Pada waktu yang sama, server dan pusat data yang dikerahkan oleh akun Amerika Serikat, pemerintah pusat sekitar 10% atau 6 miliar kWh dari total konsumsi. Laporan FVA diperkirakan bahwa konsumsi daya IT bisa hampir 2 kali lipat pada tahun 2021. Nah, teman-teman, dari pernyataan tersebut betapa besarnya penggunaan penggunaan internet gitu teman-teman, sampai 61 miliar kilowatt teman-teman gitu penggunaan listrik itu untuk tahun 2006. Bayangkan dimana kalau tahun 2020 ya teman-teman itu bisa meningkat teman-teman dua kali lipat itu. Nah, di sini peran green computing sangat benar-benar diperlukan, yaitu salah satunya untuk meminimalisir dampak penggunaan dari sistem komputer gitu teman-teman. Maka dari itu peranan perkembangan teknologi green computing saat ini begitu sangat diperlukan gitu. Lalu yang selanjutnya teman-teman yaitu ada 3 bidang penerapan green computing pada perkembangan teknologi saat ini. Yang pertama di bidang industri, yang kedua bidang kesehatan, dan yang ketiga di bidang transportasi. Oke, lalu yang pertama di bidang industri yaitu contohnya yaitu penerapan e-marketing basis internet dan digital. Nah, lalu apa jika kita menerapkan e-marketing? Apa pengaruh dan dampaknya gitu jika kita menerapkannya? Tentu saja bagi para orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, tentu saja dengan adanya e-marketing itu sangat baik bagi mereka, yaitu tentunya sangat efisien dan juga menghemat biaya gitu teman-teman. Namun untuk para pedagang konvensional seperti pedagang di pasar tradisional itu, tentu saja lama kelamaan itu akan menjadi resah gitu akibat adanya e-marketing itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya di bidang kesehatan, yaitu contohnya itu seperti Green Hospital. Teman-teman juga mungkin ada yang pernah tahu ya Green Hospital itu apa. Yaitu saya jelaskan dulu sedikit ya teman-teman. Green Hospital itu yaitu pemanfaatan dari sebuah rumah sakit atau hospital itu yaitu menggunakan green computing gitu, sehingga dari dampak yang hasil limbah pun sangat kecil gitu. Dan juga
Greenhouse Hospital itu akan meminimalisir polusi dari rumah sakit tersebut, itu baik itu polusi air, polusi sampah bekas suntikan, sampah bekas infusan dan lainnya, ataupun polusi udara gitu. Dan dengan green computing dapat meminimalisir polusi. Itu adalah salah satu dampak dan pengaruhnya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu di bidang transportasi. Nah, contohnya itu mobil Tesla. Mobil Tesla itu adalah mobil listrik, teman-teman. Tentu saja dengan penggunaan mobil listrik dapat mengurangi polusi gitu, teman-teman. Nah, dengan penerapan green computing ini ya melalui mobil Tesla atau mobil listrik itu, polusi udara dapat berkurang gitu. Ini juga mobil Tesla itu merupakan solusi green computing yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan mesin pembakaran dalam gitu kan. Kendaraan bermotor itu menggunakan mesin kendaraan gitu. Nah, kalau ini tidak menggunakan mesin pembakaran gitu, teman-teman. Dan kendaraan listrik juga cenderung senyap gitu, jadi tidak bising suaranya gitu, dan tidak menyumbang polusi juga. Dan kendaraan listrik juga tidak perlu memerlukan perawatan ekstra karena komponen yang bergerak jauh lebih sedikit daripada komponen yang kendaraan bermotor gitu, teman-teman. Nah, mobil Tesla ini dalam green computing ini sangat bagus gitu, apalagi mengurangi polusi udara dan polusi suara gitu, dan juga bisa meminimalisir dari efek rumah kaca gitu, teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu adalah yang pertama yaitu bagaimana green computing pada perkembangan teknologi saat ini, dan yang kedua ada 3 bidang teknologi green computing pada saat ini. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, saya Wahyudin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.